Apakah ini pria rendahan yang dirinya kenal? Pria rendahan harus tampak seperti pria rendahan, sekarang sama sekali tidak sama. Keterlaluan. Jericho sekarang merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Jelas-jelas ini acara untuk menyambutku, sekarang mereka pun menjadi pusat perhatian semua orang. Jericho sekarang pun merasa curiga di dalam hati. Dakota mengatakan mereka itu seorang pria rendahan, apakah wanita itu sedang mempermainkan dirinya? Mereka pun menerima penghormatan dari wali kota Ganjar. Mereka menunjuk kursi yang ada di sampingnya, dan berkata, duduk dulu, ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan kamu. Oh, baik. Wali kota Ganjar langsung duduk di samping mereka. Mereka berkata, Tokia, bukannya kamu mau ngomong dengan wali kota Ganjar? Apa? Tokia baru sadar, lalu dia pun langsung berkata dengan sopan, wali kota Ganjar, aku perkenalkan diri dulu, aku Presdir Tomota Group, nama aku Tokia. Belakangan ini perusahaan kami ada rencana untuk go public, tetapi masih ada satu prosedur yang tersangkut di Anda sana, sejauh ini masih belum ada kabar. Aku ingin menanyakan apakah prosedur itu ada yang tidak memenuhi syarat. Jikalau ada, aku akan segera perbaiki. Wali kota Ganjar berkata, yang kamu bilang itu surat pengajuan go public Tomota Group ya. Aku sudah setujui kok, bahkan 3 hari yang lalu, aku sudah antar ke perusahaan kalian secara langsung. Apa? Tokia terkejut, 3 hari yang lalu, Anda antar sendiri. Kok aku tidak tahu. Wali kota Ganjar langsung berkata, oh, hari itu kamu tidak di perusahaan, kebetulan aku bertemu dengan asisten kamu yang bernama Zeus, jadi aku serahkan surat pengajuan go public ke dia. Tokia berkata, Visi tidak beritahu aku. Aku sekarang akan telepon dia dulu. Tokia langsung menelepon Zeus, Visi, aku nanya kamu, surat pengajuan go public kita sudah dibalikkan ya? Zeus berkata, tidak ada. Mana mungkin akan diantar langsung, harus pergi ambil sendiri. Tokia mengingatkannya, kamu coba pikirkan baik-baik, 3 hari yang lalu ada yang serahkan sesuatu ke kamu tidak? Zeus baru mengingatnya, kok, kamu bilang penipu tua itu ya? 3 hari yang lalu ada seorang kurir yang antar paket, dia bilang surat pengajuan go public kita sudah disetujui. Aku kasih tahu kamu ya, kurir itu seorang penipu tua, dia bilang dia itu wali kota, bahkan masih mau minta nomor HP kamu. Aku merasa penipu tua itu suka kamu, dia menulis surat cinta, bahkan masih minta nomor HP kamu, sepertinya dia berencana untuk gangguin kamu. Tentu saja, adikmu ini tidak berikan nomor HP kamu ke dia. Tokia merasa marah, lalu dia pun memakinya, kamu ya, kamu sudah bikin masalah. Surat pengajuan itu kamu letak di mana, segera pergi cari. Zeus berkata, sudah dibuang ke tong sampah, kamu kenapa kak? Tokia memarahinya, diam, segera pergi cari. Zeus juga merasakan masalah ini sangat besar, dia langsung pergi mencarinya di tong sampah. Tidak lama kemudian, Zeus pun menemukannya. Kak, kamu mau lihat surat cinta ini? Aku kasih tahu kamu ya, kamu tidak boleh khianati kakak ipar. Tokia sekarang pun tidak tahu harus mengatakan apa, kamu ya, segera buka, lihat itu surat cinta atau bukan. Setelah Zeus membukanya, dia pun terlihat putus asa, kak, ini surat pengajuan go public kita. Berarti penipu tua itu, wali kota Ganjar. Kak, aku sudah habis, sekarang apakah aku harus melarikan diri dulu? Tokia memakinya, tunggu aja kamu nanti, lalu dia pun mengakhiri panggilannya. Tokia menatap wali kota Ganjar dengan tampak bersalah, wali kota Ganjar, maaf sekali, adikku ini tidak tahu apa-apa. Wali kota Ganjar melambaikan tangannya, haha, tidak apa-apa. Semenjak aku jadi wali kota, aku sudah lama tidak dengar suara seperti ini. Tidak apa-apa, anggap aja ini kekurangan kami. Orang-orang di sana pun kembali merasa kaget. Betapa mulianya identitas si Reka, asisten istrinya bilang wali kota Ganjar adalah penipu, tetapi wali kota Ganjar pun tidak marah sama sekali, bahkan juga tidak berencana untuk mempermasalahkannya.
Tampaknya adalah sosok yang berkekuasaan di provinsi ini. Jericho sekarang pun merasa tidak senang, dia pun ingin menelan mereka. Tetapi dirinya sudah menjadi tentara bayaran selama 20 tahun, dia masih pandai melihat kondisi. Jericho berusaha untuk menahan rasa malunya, dia berjalan ke samping Wali Kota Ganjar, dan berkata, "Wali Kota Ganjar, acara akan segera dimulai, Anda silakan duduk di meja utama. Anda tamu VIP hari ini, tidak cocok jika duduk di sini." Wali Kota Ganjar pun ingin mengkritik Jericho, kenapa dia membiarkan Tuan Valkyrie duduk di sini. Wali Kota Ganjar berkata dengan tampak tidak senang, "Tuan Valkyrie cuman bisa duduk di sini, aku mana mungkin berani duduk di meja utama. Aku duduk satu meja dengan Tuan Valkyrie saja." Jericho menatap mereka, dan berkata, "Tuan Valkyrie, Anda juga duduk di meja utama." Mereka tersenyum, "Tadi bukannya kamu bilang sudah tidak ada tempat lagi, bukannya kamu yang suruh aku duduk di sini? Aku merasa di sini sangat nyaman." Jericho merasa semakin marah. "Kamu berani menolak aku, bukannya ini sedang mempermalukanku di depan banyak orang. Reka, aku pasti tidak akan mengampuni kamu." Pada akhirnya, Reka dengan Wali Kota Ganjar pun tidak berpindah tempat, mereka tetap duduk di sana. Sekarang tempat ini terdapat Wali Kota Ganjar, secara tidak langsung pun sudah menjadi meja utama. Pusat perhatian semua orang pun dialihkan ke tempat ini, bahkan masih terdapat banyak orang yang datang menyapa Wali Kota Ganjar, sedangkan meja Jericho pun menjadi sangat dingin. Jericho hanya diam di sana dengan sambil meminum anggur. Dakota ingin menenangkan Jericho, tetapi dia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Karena di dalam tubuhnya masih terdapat racun progeria, jadi Wali Kota Ganjar tidak boleh minum anggur. Beberapa saat kemudian dia pun pergi. Wali Kota Ganjar baru pergi, Tokia pun menatap Reka dengan tampak bersalah. "Reka, aku sudah salah, maaf sekali, harusnya aku percaya padamu." Reka membelai rambut Tokia, "Tokia, tak perlu ngomong seperti ini, kita itu sekeluarga, tidak perlu minta maaf." Tokia pun tersenyum, "Oh, ya Reka, kamu kok bisa kenal Wali Kota Ganjar? Kok dulu aku tidak pernah dengar kamu cerita?" Reka berkata, "Oh, Wali Kota Ganjar kena sejenis penyakit, cuman aku yang bisa obati dia. Dia tentu saja harus bersikap hormat padaku." Tokia pun mengangguk dengan agak ragu. Jika hanya karena bisa mengobatinya, harusnya juga tidak perlu seperti ini. Sungguh kesal, Tokia pun ingin membuka hati Reka, agar bisa melihat masih terdapat rahasia apa yang disembunyikan oleh pria ini. Sekarang pun terdapat banyak orang yang datang mencari Reka untuk pansos. Dakota pun naik darah setelah melihat adegan ini. Kenapa? Reka hanya seorang pria rendahan yang mengandalkan istrinya, dia tidak mempunyai kemampuan apapun, dia hanya pandai sedikit keterampilan medis saja, kenapa dia boleh memenangkan idolaku? Demi membantu idolanya, Dakota berdiri, dan berkata dengan sambil tersenyum dingin, kalian jangan ditipu oleh pria ini. Sebenarnya dia adalah seorang pria rendahan, dia biasanya hanya hidup dengan andalkan istrinya, mobil dan rumah juga milik istrinya. Pria ini mana punya uang dan kekuasaan, palingan hanya sosok yang berpura-pura saja. Semua orang di sana pun tertegun. Pria rendahan. Wali Kota Ganjar mana mungkin akan menghormati seorang pria rendahan. Jericho juga mencibir di sana, setahu aku, kondisi kesehatan Wali Kota Ganjar sangat baik. Jangan-jangan kamu bohongi Wali Kota Ganjar, kamu pasti bilang dia kena penyakit aneh, dan cuman kamu yang bisa sembuhkan dia. Jika di zaman dahulu, kepalamu harus dipotong. Sekarang semua orang pun merasa curiga di dalam hati, dan mulai berbisik di sana. Iya, aku juga tidak pernah dengar Wali Kota Ganjar kena penyakit apa. Aku adalah dekan rumah sakit Citrun, belakangan ini Wali Kota Ganjar lakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit kami, keadaan dia sangat sehat. Jangan-jangan yang dibilang Jericho benar, pria ini bohongi Wali Kota Ganjar. Sialan, kalau memang seperti ini, pria ini pasti tidak boleh diampuni.
Dakota tersenyum dingin, sekarang harusnya kalian sudah tahu pria ini seperti apa. Dia hanya pandai bohongi orang, dan berpura-pura di sini. Semua orang di sana pun menatap Reka dengan ragu. Reka berkata dengan tidak senang, kalian jangan bohongi orang lain di sini. Jericho berkata, masalah ini jangan dibahas dulu, kenapa kalau kamu memang kenal wali kota Ganjar? Sejujurnya, hari ini wali kota Ganjar bukan tamu VIP, aku masih undang satu tamu VIP, kedudukannya lebih tinggi dari wali kota Ganjar. Apa? Semua orang di sana merasa kaget. Kedudukannya lebih tinggi dari seorang wali kota, kalau gitu bukannya orang ini adalah sosok yang tidak biasa. Setidaknya adalah sosok yang berkekuasaan di provinsi. Mereka semua pun menatap Jericho dengan penasaran, Tuan Vasque, Anda jangan tutupi lagi, Anda masih undang siapa? Jericho tersenyum, apakah kalian tahu Jenderal Perang Gok? Semua orang di sana langsung mengangguk, Jenderal Perang Gok. Di hotline siapa yang tidak tahu? Iya, salah satu dari 4 Eternals hotline, Defender Kedamaian hotline. Katanya dia adalah murid Tuan Agung Valkyrie. Tuan Vasque, Anda tiba-tiba ungkit Jenderal Perang Gok untuk apa? Jangan-jangan. Jericho berkata dengan angkuh, iya, Jenderal Perang Gok adalah tamu VIP yang aku undang. Kemarin aku ada undang beliau, Jenderal Perang Gok juga sudah setuju, awalnya hari ini dia juga akan hadir. Hanya saja, hari ini dia ada misi, dia pergi ke kota Midgar, tampaknya sekarang juga tidak bisa pulang. Mereka semua mulai berbisik, sulit untuk dipercayai, sungguh luar biasa. Jericho kenal Jenderal Perang Gok, Reka kenal wali kota Ganjar juga tidak berguna. Di depan Jenderal Perang Gok, wali kota Ganjar bukan apa-apa. Sekarang tampaknya Jericho barulah orang terpilih yang sesungguhnya. Semua orang di sana pun mulai mengagumi Jericho. Dakota menatap Reka, sekarang harusnya sudah jelas, Kak Vasque barulah emas yang sesungguhnya, bahkan masih merupakan emas yang bersinar. Kamu hanya merupakan sosok yang seperti kaca, meskipun bersinar, itu Jux merupakan bayangan orang lain. Harusnya kamu harus sadar diri, sebagai seorang pria rendahan itu harus seperti apa, kalau tidak mampu, sebaiknya jangan cari muka. Reka tersenyum, sekumpulan orang ini sangat realitas, mereka akan memihak ke orang yang status sosialnya lebih tinggi. Reka pun berkata, setahu aku, Jenderal Perang Gok tidak pergi kemana-mana. Dia sedang berada di kota Geffen. Jericho menatap Reka dengan tatapan tajam, kamu hanya seorang pria rendahan, kamu mana punya kualifikasi untuk mengetahui keberadaan Jenderal Perang Gok. Jenderal Perang Gok hari ini ada misi, itu adalah sebuah rahasia. Bahkan wali kota Ganjar Jux tidak berkualifikasi untuk tahu, apalagi kamu. Jelas-jelas kamu sedang omong kosong di sini. Orang-orang yang berkerumunan di sana pun menganggap Reka sedang omong kosong. Mengenai ini, Reka juga tidak mengatakan apapun, dia hanya mengirim pesan ke Jenderal Perang Gok dengan diam-diam. Datang ke Asosiasi 4 Lautan, aku dibully. Oh, ya, bawa lebih banyak orang ke sini. Setelah melihat pesan ini, Jenderal Perang Gok langsung marah. Sialan, siapa yang berani bully Tuan Agung Valkyrie? Apakah tidak ingin hidup lagi?